Kita akan lanjut ya bro, untuk bahas Ya. STRK bro. Oke. STRK juga salah satu ya layer 2 yang kayak kita bilang menarik ya. Sekarang pun dia ada di area bullish ya order blocknya di weekly. Ini not a bad setup bro actually ya. Not financial advice, tapi kita lihat ya ini volumenya mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari minggu ke minggu meskipun harganya turun. Jadi salah satu sign of bottom dari altcoin yaitu adalah ketika harga itu udah bottoming dan volume malah mengalami kenaikan. Ini pun juga 3 step of expansion ya saya bilangnya ya. Di sini dia drop signifikan. Dropnya juga gede banget nih, 85%. Terus kemudian di sini dia membuat range ya. Jadi hampir hari ini semua patternnya sama ya, mencari altcoin yang masih bottoming ya. Di sini patternnya sama ya. Konsolidasi dan ini possible ekspansi lagi ya untuk membuat yang namanya universal pattern ya, U-shape seperti ini. Ya. Dan apakah bisa terjadi ya, kita lihat patternnya dan juga kita kalau mau berinvestasi apapun kita juga harus lihat nih project ngapain ya. Karena kalau teman-teman nggak tahu nih project ngapain ya nggak punya conviction buat hold ya. Tapi STRK sign of bottom I think hit di bullish order block di weekly. Oke, volumenya udah mengalami kenaikan yang signifikan. Ada chance ya U-shape seperti ini. Sert. Dan pastikan ya teman-teman beli ketika konsolidasi ya bukan ketika ekspansi. Ya, setuju. Nanti malah jadi exit liquidity ya buat orang-orang di market yang lain. Nah, nextnya kita akan bahas Zeta bro. Ya. Zeta juga blockchain infrastructure same pattern ya. Kita bilang, nah ini udah tergambar, drop 83%, dia bottoming dan mengalami kenaikan. Salah satu hal yang saya suka ya sekarang di altcoin, semuanya altcoin. Patternnya itu seperti ini ya. Ada potensi dia membentuk yang namanya U-shape. Nah, jadi dia udah drop signifikan, konsolidasi ada potensi up. Dan kalau kita lihat contohnya Zeta ya, di sini nah ini gede banget volumenya. Sorry, bukan di sini, di sini. Nah, mendekati bottom, altcoin ini ada di area akumulasi ya. Jadi seperti ini. Nah, terus dia di sini gini ya. Tapi volumenya gede banget, Zeta, STRK ya. Semua yang kita sebutkan. Sebelumnya udah ada Ethena. Ethena setupnya juga sama. Dia drop dulu ya, di sini konsolidasi. Patternnya di sini volumenya gede banget. Ya. Terus kita lihat expansionnya udah terjadi di ENA. Jadi beberapa koin-koin yang masih lagging ini I think memiliki chance ya menerapkan pattern ini dan terjadi expansion yang kita tunggu-tunggu semuanya. Ya. Next ya, kita akan bahas alt layer bro. Yes. Alt layer layer 2 ya dan juga salah satu yang di develop by Gavin Wood. Sama juga ya patternnya. 3 step of expansion ya, drop 80%, ya, dropnya lebih ya, 89%. Terus di sini dia melakukan ya konsolidasi ya di range ini. Dan ada chance juga dia ekspansi lagi naik ke atas. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan di sini? Ya akumulasi di bottom, buat multiple entry strategi, oke. Kalau dia udah double, ya di sini misalkan naik ya. Balik lagi, saya nggak tahu ya apa yang akan terjadi. Jadi teman-teman harus do your own research with something. Nah, ketika dia breakout di sini, teman-teman bisa sold 50% backs-nya di sini. Dan ketika teman-teman udah sold 50%, apa yang terjadi? Ketika dia naik lagi, teman-teman ini masih punya yang namanya exposure. Masih ada barang, masih dapat kenaikan. Dan kalau dia naik lebih tinggi lagi, itu bonus. Ya, terus apa yang harus dilakukan? Ya ketika udah akhir di cycle ini, misalkan di September ya atau Agustus, di sini teman-teman mau TP semuanya, ya silahkan. Ya. Karena kalau nggak di TP semuanya ya semua itu akan juga kembali lagi ke harga asal. Dan itulah market crypto. Jadi unik ya bro ya untuk market crypto sendiri ya. Nextnya, ENA bro. Oke. ENA di sini udah melakukan expansion ya, semi expansion. Jadi congratulations teman-teman yang cuan ENA dari yang kita bahas ya 2 minggu yang lalu udah kurang lebih 40% ya. Ini kan sama patternnya ya, saya bilang 3 step of expansion, drop 82%. Jadi dari Maret itu altcoin semua drop ya. Cuman di sini sangat cepat Ethena ini yang namanya consolidationnya di sini. Nah ini dia udah potensi ya. Mungkin seperti ini ya, ini lebih cocok gambarnya. Nah sekarang ada potensi expansion ya. Memang ini udah breakout, teman-teman. Ya agak terlambat sebenarnya ya. Kita udah bahas ini udah dari yang lama dan $1 ada chance.
Tapi kalau kita lihat pattern yang ada sekarang, ini play out di Zeta, play out di STRK, play out di TIA. Ya, semua altcoin itu seperti ini bro patternnya ya. Dia udah drop, konsolidasi, kemudian volumenya naik semuanya. It's a free money pattern ya saya sebutnya. Kalau teman-teman punya exposure dan mau berimplementasi, tentunya dengan sesuatu yang siap hilang dan manajemen risiko yang terukur. Ya. Next ya BIM bro. BIM gaming projects juga on Avalanche. Di sini kalau kita lihat dia memang relatif sama ya. 3 step of expansion, dia drop, konsolidasi, ada chance sih ya untuk ke 0,04 lagi. Di sini kita lihat ya, chartnya breakout, terus dia mengalami change of character di sini. Ini pun juga kita bisa sebut ya sebagai range of consolidation di sini ya. Dia berkonsolidasi, potensi change of character, volumenya juga gede-gede ya. Semua altcoin ini actually volumenya malah gede di bottom dan ya stochastic juga udah crossing. I think BIM ada chance ke 0,04 lagi ketika semua altcoin euforia. Jadi apakah bisa pakai strategi tebar jala? Ya kalau itu 1% dari modal kalian juga silakan. Ya. Jadi money management yang baik ya teman-teman. Yes. Di mana beberapa koin yang kita sebutkan di sini ya belum tentu semuanya naik karena kita nggak punya bola kristal. Kalau kita punya kita jadi orang paling kaya di dunia. Pasti. Tapi jawabannya market kan sangat dinamis. Cuman yang penting kalau kita benar itu untungnya berapa dan kalau kita salah tuh ruginya berapa. Dan kalau OTW bull market ya, RR-nya tuh malah kebanyakan untungnya sih. Plusnya hampir lebih gede. Ya. Kebanyakan untung ya, tapi ya balik lagi kalian nggak perlu FOMO teman-teman ya. Dan gak siap perlu FOMO. dengan risiko yang terburuk kalau itu tidak terjadi. Di sini kita hanya formatnya mengedukasi ya. Teman-teman tahu harus paham bahwa apa yang gua kerjakan dengan Bro Kakak di sini itu hanya sebatas edukasi ya. Pasti. Nggak lebih dari itu. Dan sebenarnya masih banyak bro, beberapa proyek-proyek yang menarik. Contohnya seperti Uniswap. Iya. Uniswap, congrats ya teman-teman, paling udah up 35% ya sekian. Dan chartnya actually looks pretty good ya. Kalau kita lihat weekly chart dia mengalami breakout, volumenya gede ya. Targetnya tetap bro di 12 dan ini pun juga stochastic ada di area median. Ini weekly chart teman-teman. Mau crossing ke atas, Jadi ini seperti ini ya, memilih kuda. Mana kuda yang berlari paling cepat sebenarnya ya. Kalau semua udah rally. Karena ini juga breakout pattern, semua breakout, tapi ya enggak semua duitnya bro bisa dipakai dan juga dialokasikan. Ya itulah pentingnya money management dan pasti nggak ada salahnya kok ya punya exposure di Bitcoin yang paling gede. Karena kalau Bitcoin naik ya semuanya naik, cuman berapa ya kenaikannya. Ya itu yang menarik. Ada yang bilang bro, gue nonton margin call sangat terbantu untuk bayar biaya bengkel mobil drift gue katanya. Iya. Jadi banyak pakai margin call untuk hobi ya justru ya. Bener. Bengkel mobil drift. Nah, kita kan bahas beberapa lagi bro ya. Setelah kita lihat nih bagaimana DeFi, sektor DeFi seperti AAV itu bagaimana bro? Ya pertama kita ngomongin dulu ya total DeFi. Ya teman-teman gak ada salahnya punya exposure di DeFi sekarang, not financial advice. Tapi kalau kita lihat ya monthly chartnya dia ada di area yang very sexy ya DeFi. Jadi I think beberapa bulan ke depan you need to bet on DeFi ya. Ada di Dynamic EMA yang monthly chart dia udah mau crossing di 0,5. Volumenya ini pun juga nggak bisa di fade ya. Kita lihat volume kenaikan DeFi ini. Terakhir kali terjadi breakout volume itu kapan? Yaitu adalah di sini ya. Di 1 September 2020 dan itu mark bottom dari DeFi summer. Dan semua project DeFi saat itu Uni, Solana semua mengalami kenaikan yang signifikan. Ini pun juga sama. Volumenya udah breakout di monthly chart yang dia mulai mengalami potensi ya untuk kenaikan. Tapi balik lagi teman-teman harus do your own research ya. Tapi kalau kita lihat Uninya udah gerak, mungkin tadi kita bahas AAV lagi ya. Congrats ya buat teman-teman yang udah masuk ya dari $80 ya ke 181. Jadi AAV ini habis ini ya bro, mungkin ada area selling pressure yang cukup harus diperhatikan ya di 200. Ya udah mendekati 200. Jadi memang ada chance ya 180 ke 200, tapi belum seseksi itu ya kalau teman-teman mau chase pumpnya sekarang karena ya ini seperti mengejar kereta yang udah jalan.